the next time kita bertemu, teman-teman ketemu dengan konflik, yuk kita coba bertanya, ini masalah big deal buat gue beneran gak sih? Dan kenapa big deal-nya? Kenapa kamu sampai akhirnya harus terjun langsung dan harus kemudian menyematkan label ini big deal gitu. Why is it a big deal? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti, dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-38 dengan judul Conflict Resolution, lebih dari sekedar beresin masalah. Beresin utang. Bisa. Tapi kayaknya bukan itu sih konteksnya. Jadi masih di bulan September dengan tema seputar peace alias kedamaian. Kali ini aku dan Aldi mau ngobrolin seputar conflict resolution sebagai salah satu skill penting untuk mempertahankan kedamaian. Baik kedamaian diri maupun dengan orang lain. Mungkin sebelum kita mulai kita mesti bukan klarifikasi sih. Kita tentukan dulu ya bahwa konteks konflik yang dibahas di podcast kali ini adalah konflik yang menyangkut dirimu dengan pihak lain. Pihak lainnya bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Karena kalau ngomongin konflik diri sendiri itu nanti whole other episode ya. Itu decision making gak sih? Yes. But anyway, that's a whole other story. Jadi, lala. Dimulai dari mana nih kita ngomongin konflik? Dimulai dari ting. Konfliknya dulu, konflik apaan sih gitu kan? Ya. Jadi konflik itu biasanya terjadi kalau ada perbedaan. Contoh? Perbedaannya perbedaan kebiasaan yang biasanya ujung-ujungnya adalah perbedaan belief. Perbedaan cara memandang sesuatu. Perbedaan cara berpikir, cara bertindak. Jadi perbedaan nilai sih kalau mau digali-gali dalam lagi. Tapi kan konflik tuh beda tiap orang. Betul. Kayak sejauh apa sih sampai sesuatu saling ketidaksetujuan itu menjadi konflik, bermasalah, disebut konflik gitu. Kayak kalau kita ngomongin konflik pasti penonton yang ada mikirnya pada konflik di tempat kerja. Padahal nggak harus sejauh itu. Yang satu mau pakai mesin fotokopi, yang satunya lagi duduk di mesin fotokopi, nggak gitu ya? Nggak. Ya. Kenapa jadi Brooklyn Nine-Nine? Tapi ya gitu kan, artinya yang paling gampang kepikiran kan konflik di tempat kerja. Soalnya yang punya teman mungkin lagi berantem sama temennya, aku nggak punya teman sih, jadi gimana? Konflik antar pasangan, konflik sama sahabat, konflik dalam keluarga. I'm beginning to think bahwa aku bukan orang yang tepat untuk membawakan ini karena aku tak pernah terlalu memikirkan kalau ada konflik atau tidak. Tapi mungkin justru itu pertanyaannya adalah kok bisa kamu merasa tidak pernah mengalami konflik. Berarti konflik itu kan sebetulnya juga sebuah pilihan dari kita. Apakah kita mau memaknai sesuatu itu konflik atau enggak? Ya kan? Mirip sama episode lalu yang mau kita maknai sebagai orang bersalah sama kita atau enggak, kita maafin atau enggak. So it's all in your head. I guess kalau jadi langkah pertama untuk mengidentifikasi apakah ini konflik atau bukan buat kamu masalah atau enggak. Yang kedua adalah ini beneran masalah kamu atau bukan. Ya kan? Betul. Alright. Kan? I think so. Oke. Ya, nggak tahu. Aku nggak pernah peduli orang. Bukan, maybe it's not correct kalau misalnya aku bilang aku nggak pernah peduli. Tapi kayak, ya kalau orang ada masalah sama aku ya itu masalah dia toh. Ya. Itu kalau aku sih biasanya gitu. Makanya aku nggak. Makanya aku nggak kayak kalau misalnya ada yang
iya apa sampai jadi konflik apa segala macam. Ya orang kesel sama aku yakin pasti banyak. Mhm. Tapi itu kan nggak berarti terus kemudian aku mesti kesel sama dia gantian. Iya, kalau ada orang kesel sama kita, apakah kita mau mempermasalahkan itu? Karena kalau sebetulnya gini, konflik itu memang timbul karena perbedaan, tapi perbedaan itu kan tidak harus selalu dibenturkan. Konflik itu nongol biasanya kalau orang bertukar pendapat. Kalau aku nyebutnya sopannya bertukar pendapat ya, tapi dari bertukar pendapat itu terus kemudian mereka mungkin ada interaksi, terus kemudian interaksi itu tereskalasi, terus kemudian yang satu mungkin nggak terima yang akan apa yang disebut oleh yang satunya, dan kan gitu kan, terus ujung-ujungnya jadi berantem, terus jadi nggak tegur sapa, terus jadi ngeblok di WhatsApp, terus jadi berantem RT RW gitu. Jauh ya? Kadang kan begitu, depends kan, gitu. Kayaknya Kamu mau ngomong apa? Iya, kayaknya boil down-nya konflik itu terjadi kalau ada perbedaan antar dua atau lebih pihak dan ada yang tidak mau atau ada yang kekeh bahwa dia yang paling benar. Either itu atau dia kekeh kalau dia dijahatin. Ya, again, apapun itu. Orang merasa dijahati, orang bilang lain, enggak lo nggak dijahatin, enggak gue dijahatin, dia pengen dia benar. Oke. Either kalau aku ya ngelihatnya terjadinya sebuah konflik itu bisa ada satu atau lebih pihak yang merasa benar dan atau pihak itu ingin orang lain berpikir seperti dia, plek-plekan. Ingin orang lain setuju sama dia. Kayak pengen, ini cara gue berpikir, lo harusnya berpikir seperti itu juga. Dan kalau enggak, lo bukan bagian dari gue. It's like, if you're not with us, you're against us, that kind of thing. Mungkin terlalu jauh, tapi... No, but that makes sense. Iya kan? Ya. Kayak kalau lo mikirnya beda sama gue gak temenan sama lo. Kan gak gitu sebenarnya. Maksudnya beda itu kan bukan sesuatu yang jelek. Oh enggak, Bhinneka Tunggal Ika toh. Lah ya. Jadi kalau memang ada perbedaan, kecuali lain konteks kalau misalnya urusannya sudah menyangkut kemaslahatan manusia ya, nah itu. Ya, tapi kan bukan itu yang mau diomongin di sini. Ya, itu kan jadi semacam terlalu menyederhanakan masalah sebenarnya. Cuman kan ya kalau kita ngomongin konflik secara umum, it comes from the aku nggak tahu gimana cara membahasa Indonesiakan ini, tapi kayak it comes from the simplest of things yang terus kemudian jadi masalah gitu. Kayak I know for a fact bahwa kebanyakan konflik itu ya over stupid stuff lah. I'm sorry ya, untuk tapi hal-hal kayak yang sebenarnya nggak penting gitu kalau dipikir-pikir. Buat hal-hal yang kayak gini lu jadiin masalah gitu. Perkara bubur ayam diaduk atau enggak ya? Maaf guys. Kayak simply put gini deh, kita kalau mau ngomongin konflik gitu ya. Konflik apa sih yang berat sebenarnya? Gitu kan? Kalau misalnya kamu berantem sama teman, berantemnya over apa sih? Iya kan? Beda cerita kalau berantemnya ternyata kamu punya pacar kamu direbut dia gitu ya. Tapi kemudian kalau aku sih kayak gitu, aku justru malah jadi mikir, oke, kenapa bisa kerebut? Iya. Yang salah di mana? Yang salah di gue, apa di dia, apa di pasangan kita ini, atau balik lagi kayak tadi kan, kalau misalnya kita mau bilang ada masalah, pastiin dulu masalah benar masalah apa enggak gitu kan. Mungkin teman-teman bisa yang nonton atau dengerin ini komen di YouTube boleh, komen di Spotify boleh. Konflik apa yang menurut kalian konflik terbesar yang kalian pernah hadapi? Let's open the discussion, I guess, in the comments. Please do. We would love to.
like konflik. Aku lagi mikir. Ya kalau aku pun lagi ingat-ingat paling gede dulu apa ya berantem sama temen. Cuman perkara aku punya rahasia, terus sama dia disebarin ke orang-orang. Padahal kayak, woi itu rahasia gue, woi. Bisa 3 hari loh gak ngomong. But I was... Aku gak pernah SD. sampai yang gak ngomong. Aku SD. Pernah SMA, aku bahkan lupa berantemnya gara-gara apa. Kayak, again, itu tadi yang buat aku gak masalah, buat temen aku ini masalah besar. Sampai dia ngebentak aku di depan temen sekelas, sementara aku stay cool aja. Oh, that's your problem, not mine. Aku kalau ngomongin gak pernah ngomong sama orang atau memutus kontak, ya aku pernah memutus kontak, tetapi asas dasar memutus kontak itu bukan karena aku lagi ada konflik sama dia, karena I feel like, okay, this is the right thing to do, karena ya udahan. Gitu loh. Udahan tuh bukan berarti terus kemudian jadi mengeskalasi konflik kan sebenarnya. Kayak sebenarnya justru malah mau menutup konflik gitu. Ya udah, aku nggak merasa aku perlu punya garis komunikasi lagi sama orang ini untuk apa yang aku percaya, aku yakinin adalah kebaikan kedua belah pihak. Ya udah. Kayak gitu. Ya jadi lebih bijak tanda kutip untuk memilih gue mau spend energi gue di mana. Karena konflik itu kan kayak hama. Iya. Mesti kamu kasih nutrisi, mesti kamu kasih masukan. Iya. Baru dia berkembang. Kalau kamu nggak kasih itu, ya mati sendiri kan dia. Kayak api kecil kan, makin dikipasin makin gede. Tapi kalau dia dicuekin ya dia mati sendiri. Harusnya. Kecuali apinya bebel. Kalau apinya bebel, selimutinnya pakai karung basah. Tapi emang apa ya? Kadang-kadang konflik itu di kepala kita. Kadang-kadang kita sendiri yang suka drama. Overthinking. Ada orang yang seneng drama, ada. Iya kan? Kita berdua tahu kok ada satu orang yang senang sekali drama. Kalau bisa berantem kenapa enggak kan gitu orangnya. Dan maksudnya gini, well, I was gonna think there's something about that person yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut kenapa dia nyaman sekali dengan drama, but that's a whole other episode. It's another time. Lama-lama kita perlu bukan terapi. Enggak. Aku nyerah sih kalau disuruh terapi dia. Iya benar. Anyway, either itu atau aku kasih oke, kamu bayar aku berapa baru. Anyway, balik ke jadi lupa kan tadi mau ngapa. Oh, konflik itu kan sebetulnya di kepala kita. Kembali ke yang tadi pertama aku omongin, konflik itu kan persepsi kita mau mengartikan sebuah isu ini konflik atau bukan. Bahayanya adalah kalau di kepala kita, iya ini konflik, terus yang ada kepala kita isinya drama sendiri kan. Udah kayak episode sinetron, terus spiral aja gitu. Udah energi otak habis, kepake, energi fisik juga kepake, energi mental kepake. Yang ada kerjaan kita sendiri gak kelar, hidup kita sendiri gak keurus mikirin konflik itu doang. I honestly can't relate. Oke. Karena I don't know. Again, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi honestly, aku nggak pernah yang terus kemudian punya konflik sama orang, terus habis itu kepikiran gitu konflik, bahwa itu konflik, terus konflik ini gimana apa segala macam. Kayak at some point aku cuman mikir misalnya ada konflik gitu, ini konflik beneran atau enggak? Kalau misalnya emang enggaknya itu kenapa? Gitu kan ada sisi rasionalnya gitu loh. Apakah kalau misalnya enggak, apakah memang benar ini masalah atau enggak? Apakah ini mempengaruhi aku atau enggak? Kalau misalnya aku ladenin, ini bakal berdampak buruk buat aku atau enggak? All those things lah, ada kayak di kepala udah ada checklistnya sendiri gitu. Kalau misalnya ternyata aku decide bahwa ini konflik, ya pikiran pertama aku adalah langsung nyelesainnya gimana? Udah that's it gitu. Kayak kalau misalnya kita pikiran untuk konflik ini gimana, nanti aku bakal gimana apa segala macam, there's no point. Spirals. Kayak itu trigger spiralnya kan, bahwa aduh kalau ini gimana ya, aduh kalau ini gimana. Kan ujungnya jadi nggak nyelesain masalah juga gitu. Kalau misalnya kita kebayang cara nyelesain masalahnya gimana,
Ya paling overthinking dikit, bukan overworrying ya, overthinking dikit. Kayak oke, ketemu satu solusi, ada solusi lain nggak? Gitu. Kalau misalnya solusinya ternyata aku mesti cut loose orang ini, berhenti ngomong sama dia atau apa Dan segala macam, ya udah. Paling nanti kalau dari situ cuman mikir prosesnya gimana gitu. Oke, kalau misalnya aku mesti berhenti ngomong sama dia, apakah aku akan ngasih tahu dia bahwa oke, kita udah cukup, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi, atau aku langsung potong begitu aja, atau apa. Dan itu kan tergantung dari informasi yang aku punya saat itu. Kondisi aku sama dia apa, dia siapanya aku, terus hubungan aku sama dia selama ini sejauh ini sampai ke titik sekarang itu seperti apa, and all those things lah istilahnya. Baru kemudian ya kita decide gitu. Tapi ya itu mungkin satu triknya adalah melepaskan emosinya dari melepaskan orang dari masalahnya, kedua melepaskan emosi dari masalah tersebut. Masalahnya, iya. Ujung-ujungnya semuanya kita omongin ini sebenarnya kita udah kayak radio kaset rusak, kayak emosi orang itulah yang biasanya bikin jadi kacau. Ya, karena kamu jadi reaktif. Iya, menginterpretasikan sesuatu. Ya, ini adalah konflik. Pasti ada emosi yang nyantel di situ. Entah rasa bersalah, entah cemas, entah khawatir. Iya, kalau kamu kena sesuatu, itu assessment pertama kamu yang keluar dari mulut kamu itu adalah nama binatang. Itu udah pasti ada emosi. Iya. Dan kita nggak nyalahin terus kemudian, kamu nggak boleh punya emosi sama sekali. Nggak, karena emosi itu normal, natural, gitu, alami. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu mau diladenin? Ya. Gitu. Abis kamu nyebut kucing gitu, terus iya kan? Abis itu terus apakah kamu mau ngelanjutin meladeni sumpah serapah itu gitu, atau oke, kamu nyebut kucingnya buat siapa? Buat masalahnya apa buat orangnya, kan gitu kan? Kalau ternyata buat masalahnya, ya selesaikanlah masalahnya. Kalau ternyata kucingnya adalah orangnya, gimana sih kalau kucingnya adalah orangnya? Ya aku mesti nyebut kucing ya, nggak bisa nyebut yang satunya kan, gitu. Nanti disensor sama YouTube. Kalau yang ternyata kucingnya adalah orangnya, ya selesaikan orangnya. Gimana? Ngerti kan maksudnya? Iyalah. Ya benar sih. Iya kan? Kayak kalau reaksi kamu pertama memang kamu kebiasaannya begitu, agak latah gitu ya istilahnya. Refleks aja gitu yang kesebut kucing beep, gitu apa kan. atau apa gitu kan, ya udah sensor diri sendiri beep gitu. Wah, hiu nih gitu kan, atau apa kayak nggak gitu ya. Itu ya gitu kan. Tapi abis dari situ mau kemana gitu. Apa mau dilanjutin satu kebun binatang disebut semua, atau mau kayak orang Belanda jadi nyebut nama penyakit? Ya, orang Belanda kan kalau nyumpah kanker lo gitu. Really? Oh, oke. I did not know kanker lo, tifus lo gitu. Yang pernah familiar dengan budaya Belanda? Boleh di double check katanya. Silahkan. I did not know that. You learn something new every day. But anyway. Tapi penyakitnya kudu yang gak enak gitu. Jadi kamu gak bisa bilang kayak wah influenza lo gitu. Enggak. Itu nyebutnya aja udah ribet. Tapi ya gitu kan, baliknya ke situ. Jadi emosinya sih yang mesti dilepas. Itu memang perkara let me rephrase. Banyak perkara yang ujung-ujungnya adalah munculnya gara-gara kita nyantelin emosi. Iya. Dan berlarut-larut. Aku mau tarik satu langkah lagi deh ke belakang sedikit. Kalau misalnya kamu reaktif dan kamu sadar reaktifnya karena kamu emosi, berarti kamu ada kepentingan di itu. Entah apakah di itunya, di masalahnya, atau di sesuatu yang ada di sekitar masalahnya itu yang begitu penting buat kamu sehingga kamu reaktif sama itu dengan emosi. Setuju. Either ada mungkin ada some kind of identity kita di situ, ada values kita yang di situ, atau ada kebutuhan kita yang harusnya terpenuhi yang menjadi terancam karena adanya perbedaan pendapat itu. Positifnya gini, kamu kalau berantem sama pasangan kamu,
Kalau positif, terus kamu jadi kesel sama pasangan kamu, itu karena kamu mau yang terbaik buat dia. Terus kamu kesel karena kok ini orang nggak bisa ngeliat sih kalau niat gue baik buat dia sebenarnya, ini jadi negatifnya adalah karena ego kamu ngerasa apa yang mau kamu lakukan ini adalah yang benar terbaik buat dia, dan kamu mau diakui bahwa kamu ingin menjadi yang terbaik. Padahal menurut yang sebelah sana, yang dia butuhin belum tentu itu. Betul, tetapi yang ini maksa. Beda loh ya, karena kalau yang positif tadi kan you're doing something, kamu melakukan itu buat si B. Tapi yang ada di pikiran kamu adalah pokoknya gue melakukan ini karena si B butuh. Menurut gue si B butuh. Tapi kalau misalnya yang negatifnya udah ada kecantol egonya di situ. Gue mau jadi penyelamat buat si B. Kembali ke hero kompleks yang dulu kita pernah obrolin ya. Yoi. Perbuatannya sama, tapi motivasinya apa? Do you wanna be hero? Atau memang gini, aku maksa kamu minum obat karena aku tahu kamu lagi demam. Aku maksa, bedanya adalah kalau aku maksa kamu minum obat karena aku tahu kamu butuh obat. Tapi beda dengan aku mau menjadi pahlawan yang membuatmu sembuh. Gini, simpelnya gini, kalau kamu pengen tahu kamu ini yang mana antara yang tadi yang positif atau yang negatif itu. Bayangin dia actually ngambil saran kamu setelah kamu berantem. Rasanya kamu apa? Tergerak nggak bilang tuh kan? Ya. Gue bilang juga apa? Tergerak nggak kamu bilang begitu? Kalau enggak berarti it's fine. Good. Karena memang melakukan suatu hal karena diperlukan tindakan itu. Bukan karena ngerasa kamu harus benar. Ya. Karena kalau di belakang ada tuh kan, gue bilang juga apa? Wah itu udah. Kayak pengen diakui bahwa saran dia yang paling benar. Ya, dan dia juga semacam memvalidasi dirinya sendiri kalau ini kan gue. Iya. Ya, betul. Tapi itu konteks, itu satu konteks ya, satu dari berbagai macam konteks konflik gitu. Konflik kayak kalau ngomongin apa attachment yang lain, ada kepentingan yang tertempelkan yang lain, ya mungkin ada motivasi dia sendiri di belakang itu sehingga makanya dia maksain, terus akhirnya berujung jadi konflik karena dia ya bebel gitu. Sebetulnya kalau buat aku ya, kenapa sampai timbul konflik ya karena ada rasa harus menang itu. Iya. Menang apakah dia jadi hero, menang apakah karena dia merasa tervalidasi sebagai apapun itu, sebagai karyawan kah, sebagai kakak kah, sebagai anak kah, sebagai pasangan kah, sebagai suami, istri dan sebagainya. Dan ada juga kayak apa ya? Ya dia mengidentifikasi diri dengan gue harus jadi yang memecahkan, gue harus jadi yang benar, gue harus jadi all that thing. Ada rasa ingin menang itu. Apa ya? I don't know quite well how to. Kompetitif. Iya. Pertanyaannya kalau kamu kompetitif sama siapa sih? Iya, terus ujungnya apa gitu? Iya. Kenapa sih kamu mesti bener gitu? Kenapa sih mesti kamu yang beneran akhirnya jadi hero itu? Kalau gitu. ternyata orang lain terus kenapa gitu? Dan kalau ternyata itu masalah buat kamu, then you probably need to, Ujungnya apa tahu enggak ini? Kalau mau digali satu layer lagi di belakangnya, insecurity. Yap. Iya kan? Kamu insecure aja gitu. Kenapa mesti kamu yang mesti menang? Sampai saking akhirnya kamu insecure-nya kamu mau belain sampai ini bakalan jadi konflik yang dimana kamu harus come up on top gitu. Dan itu capek loh. Mau banget. Like maksudnya gimana ya? Itu kayak kan dan biasanya orang berlindung di belakang alasan ya karena ini pride. Oh God, pride. Yes. Yeah, I was looking for that word. Ya, orang berlindung di belakang alasan itu. Ini kan harga diri gue apa segala macam, coy. Lo kan kagak dipasangin label harga ya. Kalau lo memang menghargai masalah itu, ya nggak heran sih harga diri lo taruh di situ. I'm trying so hard untuk nggak ngakak. Iya kan, tapi kan bener dong. Kalau kamu misalnya memutuskan untuk entertain masalah itu dengan alasan harga diri, ya berarti kamu yang menempelkan harga diri kamu di situ. Ya,
Ya. Kalau otomatis kamu mengignore si masalah itu, ya otomatis masalah ini nggak berharga buat kamu, ya kamu jadi nggak peduli dong sama orang. Putting value in the issue. Iya. Jadi ini kalimatnya bakal dalam double tanda kurung nih. Masalah itu menjadi masalah besar buat kamu. Salah. Tunggu, bentar ya. Let me rephrase. Masalah itu jadi big deal. Ya. Why is it such a big deal? Iya. Bukan menafikan bahwa kalau memang itu ternyata masalahnya besar, ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan kita nantangin loh ya. Kita cuman menganjurkan bahwa yuk kita the next time kita bertemu, teman-teman ketemu dengan konflik, yuk kita coba bertanya, ini masalah big deal buat gue beneran nggak sih? Dan kenapa big dealnya? Kenapa kamu sampai akhirnya harus terjun langsung dan harus kemudian menyematkan label ini big deal gitu? Why is it a big deal? Kalau alasannya memang menyangkut keberlangsungan hidup kamu atau keberlangsungan hubungan dengan orang yang kamu anggap spesial atau whatever, pokoknya yang udah menyangkut survival, ya oke, fine. Yeah. But dude, come on, kalau sama orang yang kamu sorry loh ya, temen atau apa gitu kan, temen kan kadang ya temen kan, makanya aku kalau punya temen tuh tak grade sebenarnya. Ini acquaintance kah, ini colleague kah, ini temen kah, ini ada, sorry motong, keep that thought. Sudah mulai beberapa kali muncul terus di Instagram. Let's normalize penggunaan kata-kata colleagues, acquaintance, teman kerja, apa-apa. Ya, kan? Not everyone is your friend. Iya kan, kalau mau di bahasa Indonesia juga bisa kan, kenalan, kolega, rekan kerja, dan banyak lainnya. Teman, sahabat, which is one level di atas. Ya, kawan jauh, kawan lama, teman dekat, teman. Gak bisa terus kemudian, iya itu teman kantor. Gitu. Ya teman kantor oke sih. Ya. Teman kantor, kan ada kantornya. Jangan teman gue. Gitu. Teman atau temen. Soalnya kalau kamu menyamaratakan semua teman gitu ya, begitu kamu di cross sama satu orang, nanti investasi emosinya begitu besar, terus kamu balik lagi ke emosi kan. Bahwa kalau sebuah masalah atau sebuah konflik menjadi konflik buat kamu, berarti kan ada investasi emosi di either di masalahnya atau di orang yang terlibat dengan masalah itu. Karena kayak, loh kok dia gak setuju sih sama gue? We're supposed to be friends. Ya, investasi emosi. Padahal yang orang sebelahnya belum tentu berpikiran yang sama seperti kamu. Atau belum tentu kamu dianggap selevel juga sama apa yang kamu anggap dia gitu. Ya. Okay, I think we're done talking about what is a conflict. Oke, cukup. Cukup ya. Udah setengah jam gitu. Udah setengah jam loh kita ngomongin konflik doang. Okay, let's move on to the next technique. Bagaimana caranya memecahkan masalah. Okay, I'm gonna stop myself sebelum aku quoting slogan salah satu. Memecahkan masalah tanpa masalah. Dia sambung. Gak apa-apa, kalau slogannya aja yang disebut kan orang mesti mikir dong, itu relate sama apa kan, terserah. Oh iya, oke, baik. Terus? Ya, cara-caranya gimana untuk menyelesaikan konflik. Paling enggak prioritasnya adalah demi kedamaian hati ya, Bo. Biar otak dan hati gak terus-terusan feeling guilty, mikirin, pengen gak bisa tidur, gak bisa ngerjain yang lain, gak bisa mikir yang lain kan. Sayang ya tenaga dan badan dan waktu kita. Mau yang gampang? Apa tuh? Ambil kertas, tulis, oke, masalahnya apa? Iya. Itu kalau aku. Journaling kan? Kalau misalnya memang harus, not even journaling. Jangan nulis aja. Not even journaling, ambil aja kertas lepasan gitu, entah bekas gorengan kayak apa gitu, tulis. Oke, masalahnya yang kita anggap konflik ini masalahnya apa, tulis gitu. Tulis kenapa ini masalah. Ya dong, harus ada kenapanya kan. Kalau nggak ada kenapanya ya ngapain lu pikirin. Iya, kalau kita nggak bisa menemukan kenapa ini masalah. Iya. Ya ini kenapa masalah ini aja. Masalah buat kita gitu.
Karena kalau misalnya kita ya kan ini masalah aja, no. Nggak gitu. Kenapa lo sampai harus menginvestasikan emosi lo ke itu untuk kemudian menyebut itu sebagai sebuah masalah? Nggak bisa dong. Ya. Gitu. Nah, kalau lo udah dapat 3, 4, 5 mungkin. Kalau cuma 1, mesti lebih banyak. You know. Kalau cuma 1 itu kayak flimsy aja gitu, kayak kursi kan. Kursi kalau kakinya cuma 1 kan kamu nggak bisa berdiri, duduk di atas kursi itu. Paling nggak 3 kayak gitu yang supaya ada. Gitu kan. Terus ya kalau udah ketemu alasan-alasannya kenapa itu sebuah masalah, dikonsiderasikan lagi gitu, kayak bener nggak sih ini? Kembali ke pertanyaan yang ya, tadi kenapa masing-masing alasan itu menjadi alasan kenapa itu masalah gitu? If that makes any sense. Ya, apakah alasan yang tadi ditulis cukup kuat untuk menjadikan itu menjadi sebuah masalah? Ya kayak kamu nge-breakdown aja gitu kan. Kalau misalnya udah ketemu alasannya apa sesuatu kan, terus kemudian solusinya bisa dipikirin untuk alasan-alasan itu. Intinya dihadapi dengan logis nggak sih? Iya, emosinya dikeluarin, kan tadi yang dibilang. Begitu kamu tempelin emosi, wah, men, no way, nggak mungkin. Ya. Oke. Gitu, berhenti, stop, tarik nafas, duduk, minum, makan. Air putih, bukan minum. Ya, jangan, kan balik lagi ke apa? Aku nggak ingat udah nyebut itu di episode yang Mensana mana. No, nyebut di episode yang mana nggak ingat. Jangan meng-approach masalah atau membuat keputusan di saat kamu lagi sedih, marah, lapar, terlalu happy. Sama, all those emotions are not going to be useful pada saat kita mau mencoba berpikir logis. Betul. Gitu. Dan jangan takut. I think this is one thing yang orang juga mesti tahu, kayak kalau kamu punya konflik sama orang, jangan takut. I mean, I get it gitu. Kalau misalnya kamu punya konflik sama orang yang kelihatannya serem gitu, you don't need to fear that, karena ya apapun yang terjadi ada hukum kok di negara ini. Iya kan? Ya. Sebenarnya ada hukum di negara ini, dan kalau kamu niatnya memang dari awal kamu berniat untuk menyelesaikan masalahnya, bukan terus kemudian untuk menyerang orangnya, ya kamu nggak perlu takut. Karena dari niatan aja itu udah nggak ada yang bisa nyalahin kamu kalau seperti itu. Kalau kamu dari awal memang sudah niat memang mau nyerang orangnya supaya kamu yang menang, itu udah salah kaprah. Ya. Again, niat dibalik itu apa dulu? Motivasinya kan. Motivasi orang kalau kamu niatnya membuat masalah sama kita tuh emang mau menyerang kitanya atau memang mau, I don't know. Kalau kamu niatnya udah jelek, meskipun nanti kalau ditanya kamu kenapa kamu melakukan itu, terus kamu ngibul gitu, kamu bilang iya soalnya niatnya sebenarnya baik gini gitu, kelihatan kok nanti di apa yang kamu lakukan faktanya kebuka semua. Bohong tuh nggak bisa ditutupin. Ya. Capek loh nutupin bohong. Not to mention juga itu kayak bubble soda aja gitu, nanti naik dia sendiri. Blub. Naik keluar. Somehow, some way, nggak tahu, kamu bahkan nggak bakalan tiba-tiba pas 10 tahun lagi gitu baru keluar gitu kan. Kamunya udah lupa masalahnya apa. Ternyata. You never know. Ternyata. Berapa banyak orang yang tiba-tiba ketahuan punya anak beberapa tahun kemudian seperti itu. I'm just saying it's the truth, it's fact of life gitu kan. Yep. Apalagi kalau dari kamu? Tadi mungkin cara untuk menghadapinya dalam konteks regulasi dirinya dulu ya. Bahwa just get it out on paper, ambil jarak, napas, hadapi dengan logis, cari alasan kenapa ini menjadi masalah. And I think the next step adalah actually menghadapi si orang yang sedang kita bermasalah dengan. Itu direct English translation, I'm sorry. Menghadapi si pihak lain yang I just realized that. Yeah. Kenapa otak gue kayak Google Translate hari ini? I'm sorry guys. Yeah, jadi maksudnya gini, ya dihadepin masalahnya. Orangnya tuh kita mesti berada di depan dia. Oke, yuk kita pecahin masalah.
Again, Syukur sih kalau dianya mau diajak kerja sama begitu ya. let's say anggap dia mau. Kita benefit of a doubt kan yang minggu lalu kamu bilang. Let's give the benefit of a doubt. Oke, orangnya mau nih adepan sama kita. Kasar-kasar kata, lo ada masalah, lo adepan nama gue langsung. Apa masalah lo? Gini. I do that a lot. Iya kan? Lo kalau punya masalah, itu kayak dulu waktu aku punya company sendiri, terus mesti hiring orang baru. Setiap kali aku interview orang, terus kemudian aku mutusin untuk kantor 5 gitu ya. Aku bilang yang pertama itu, lo kalau ada masalah sama gue, lo ngomong langsung sama gue nggak mau sampai dengar dari orang lain. Iya kan? Karena itu nggak ngebantu gue, nggak akan ngebantu lo, dan bakal jadi panjang nanti. Iya, kalau memang kalian nggak berani ngadepin si orang yang dengan siapa kalian punya masalah ini, udah nggak usah dibahas dan nggak usah dimasalahin. Iya kan? Kalau emang itu adalah masalah, ya harus dihadepin. Kalau nggak mau dihadepin, ya jangan anggap itu masalah. Iya. Kan pilihannya begitu. Karena percuma dianggap masalah, tapi nggak dihadap-hadepin orangnya, nggak kelar loh. Yang ada kita yang kurus. Bagus kalau enggak sih? Syukur kalau kurus. Kalau jadi eating disorder terus karena stres makan terus. Gak eating disorder termasuk nggak makan sih. Iya nggak, tapi kalau sebaliknya gitu, kalau malah nyemilan. Actually nothing good ever came from nahan masalah yang tidak terselesaikan. Anyway, next stepnya adalah berarti kan ada komunikasi. Ini komunikasi yang bolak-balik aku sering bahas di Team Dynamics adalah adaptive. Oke, kita biarin dia ngomong dulu, dengerin aja. Karena again, ini juga sering kita omongin, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, betul? Betul. Termasuk netizen yang terhormat. Betul. Jadi, kalau memang kita lagi pengen memecahkan masalah yang beneran nih kita harus adep-adepan sama manusianya. Oke, yang bisa kita kendalikan kan diri kita sendiri. Lo mau ngomong apa, silakan. Mau dia sumpah serapah, kebun binatang, apa segala, kita nggak bisa kendaliin. Pak, mungkin itu bisa jadi katarsis dia gitu, bahwa lo begini, gue sebel banget sama lo. And then it's gone. Ya, pahamin gini, kalau misalnya kalau kamu ngadepin orang karena kamu menyelesaikan masalah, terus kamu lihat orangnya masih emosi gitu ya. Kalau misalnya memang kamu harus selesaiin ini sekarang banget, berarti kamu juga mesti nyiapin diri bahwa kamu akan berhadapan sama orang yang akan emosional. Jadi apapun yang kamu keluarin, itu harus jujur. Nggak perlu harus baik, tapi harus jujur, karena memang niat kamu baik. Dan apapun yang dia keluarin, kamu mesti siap untuk terima, karena kamu nggak bisa maksa dia terus untuk bilang kamu jangan emosi dong. Itu justru malah yang akan bikin semuanya jadi lebih kacau. Karena itu istilahnya kamu memaksa dia untuk melihat masalah ini lewat perspektif kamu. Kamu nggak bisa gitu. Malah jadi masalah baru. Iya kan? Iya. Kamu pada akhirnya kamu nggak bisa memaksa orang itu meladeni masalah yang sedang kalian miliki dengan cara yang sama seperti kamu. Ya, setiap orang punya caranya sendiri. Iya. Bahkan untuk menghadapi masalah yang sama. Jadi kayak kalau misalnya emang kamu mau nyelesain masalah ini sama dia, kamu datang dengan niat memang kamu mau nyelesain masalah, kamu approach dia dengan cara yang baik menurut kamu, tapi kamu nggak bisa mengontrol, kamu nggak bisa bilang sama dia, oh aku udah approach kamu secara seperti ini, jadi kamu balasnya seperti ini, gitu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi apapun yang dia lakukan setelah kamu melakukan approach itu, ya kamu mesti terima. Setuju. Terima dulu, tampung dulu aja. Kamu juga nggak perlu bereaksi langsung gitu, dan kamu mesti ingat bahwa oh dia bereaksi seperti itu kenapa? Karena dia juga punya investasi emosi di apa yang lagi kalian bahas ini. Which is a good thing. Kadang-kadang kalau mau dilihat dari perspektif, which is a good thing kalau mau dilihat dari perspektif gini. Masalah yang buat kamu penting ternyata sama pentingnya buat dia. Cuman cara approach-nya beda. Iya. Mungkin yang satu ngadepinnya cara A, yang satu ngadepinnya cara B. Nah, lagi-lagi ini bukan perkara cara mana yang paling benar. Empati. Yes. Empati, singkatnya gitu. Kamu mesti punya empati. Coba lihat, go put yourself in their shoes. Coba bayangin kalau kamu jadi mereka. Dan bukan cuma sekedar coba bayangin kayak, ya aku kan udah kayak, aku juga punya masalah yang sama kan, aku nggak perlu bayangin. No, like literally bayangin mereka, kayak mereka tuh siapa, mereka habis ngapain, mereka datang dari mana, kultur mereka seperti apa,
dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kamu cukup dekat dengan orang ini, dan semoga cukup dekat ya, karena kalau kamu punya masalah besar dengan orang yang kamu gak deket-deket banget, ngapain? Aneh. Biasanya masalah yang besar itu adalah antara dua atau lebih orang yang sangat dekat sampai kamu tahu dia tuh siapa. Aneh. Dan Jujur. kalau sampai, ya kan, kalau sampai kita gak bisa menempatkan diri sebagai orang ini karena bodoh amat, gue gak mau tahu dia siapa, pokoknya dia harus melihat seperti jarak pandang gue, then you're not friends. I'm sorry. Simpelnya gini, kalau mau diaplikasiin ke kasus yang emang benar nyata gitu, kamu dimarahin sama bosmu di kantor. Oke, terima aja dia marah. Tapi terus kemudian kamu pertanyakan sama dirimu sendiri, apa sih yang dia marahin itu sebenarnya? Masalah apa sih yang jadi kemarahan dia? Terus kamu ngelihat masalahnya tuh jangan cuman kayak buru-buru begitu orang marah sama kamu terus kamu kayak keserang personally juga gitu. Nggak bisa kayak oke, kalau dia punya masalah sama aku karena A, B, C, or D. A, B, C, or D ini emang bener nggak apa yang sudah aku lakukan faktanya dari sisi aku dengan objektif seobjektif mungkin tanpa nempelin ego diri ke situ gitu ya. Emang have I done good enough atau do I deserve untuk dimarahin gitu, karena ini nggak bagus, karena menciptakan masalah lagi buat yang lain apa segala macam gitu. Dan kamu nggak bisa bilang kok dia ininya jadi marah sih sama aku, ya mungkin itu cara yang dia tahu ya. Dan mungkin hari itu marahnya ke kita itu hanya satu dari sekian marah dia di hari itu. Mungkin, dan bisa aja, dan ini gilanya, orang marah itu belum tentu marahnya sama kita. Dia bisa marah itu karena dia marah sama dirinya sendiri. Iya, benar. Itu orang kadang suka nggak paham itu gitu. Kalau misalnya kita lagi lihat orang dimarahin orang, ini si orang yang marah ini belum tentu dia marahnya sama orang itu. Bisa jadi cuma pelampiasan. Iya. Kalau misalnya argumentasinya terus kenapa ngelampiasinnya ke gue? Ya karena kamu yang available. Simpelnya apes gitu. Aja. Iya, apes aja. Karena kamu yang available. Ya. Simple itu. Ya. Aku lupa. Aku pernah dengar quote ini di mana. Are you really mad at me or are you mad at something else? It could be out of anything. Dia bisa marah sama dirinya sendiri. Dia mungkin marah sama tadi yang di jalan baret mobil mewahnya. Dia mungkin marah kenapa anaknya dimarahin gurunya di sekolah. Dia mungkin marah. Terus kemudian kamu datang, you make a small mistake yang dimana dia sudah numpuk dengan segitu banyaknya masalah yang ada di belakang. And then cetek, jeder gitu kan. Kamu yang kena. Shit happens, man. Ya mau apa? Itu sama chancesnya itu terjadi sama seperti kamu nggak sengaja nyandung sesuatu di jalan. Udah kan kamu nggak bisa nyalahin batunya dong, kenapa batunya nyandung kamu? Kayak nggak mungkin kayak kampret ngapain nih batu ada di tengah jalan? Iya kan? How? Aku jadi inget dulu waktu di coworking Kemang, ada satu klien kesayangan kita, orang bule. Itu sampai dia sayang banget sama kita sampai dia nggak mau pindah bahkan setelah disewain. Ini si opa-opa itu ya? Christian, if you're watching, I miss you. Hope you're doing well. Dia itu kalau emang dia lagi uring-uringan, semua orang kena marah. Dari aku, OB, orang kafe, tukang parkir, udah kelar deh. Tapi kalau dia lagi baik, tiba-tiba dia bawa kue, bawa permen, bawa apa, dibagi-bagi semua orang. Jadi kalau dia udah mulai marah-marah, terus OB-ku curhat, "Mbak, itu kok nesu." Udah diamin aja, orang memang uring-uringan. Tahu sendiri kan, ntar besok kamu dibawain permen, bener loh. Besoknya dibawain coklat. Apa yang bikin dia marah-marah? Bukan urusan gue. Dia marah-marah, ya sudah, iya. Apalagi kan di hospitality industry ya kak, kita harus tetap ramah sama member-member. Kayak, yes, I'm sorry that happens. What can I do? How can I help you? Kalau ini mungkin satu langkah yang lebih besar yang nggak semua orang bisa. Tapi kalau kamu bisa, kita berdua tepuk tangan sama kamu. Apa tuh? Kalau kamu dimarahin, kamu bisa duduk di situ dengan tenang tanpa mengeluarkan respon apapun. Keluar dari situ juga kamu nggak anggap itu personal. Gitu.
That's the best thing you can do. Dan itu kalau kamu sampai bisa begitu, kamu udah level up jadi orang. Iya. Apalagi kalau di belakangnya terus kamu tanya, kenapa sih kamu diam aja, kamu kelihatan kayak gak punya masalah sama dia, kan dia marahin kamu habis-habisan. Mungkin dia butuh marahnya. Exactly. Mungkin dia butuh sosok untuk dimarahin. Daripada dia marah ke orang yang juga punya masalah sehingga menciptakan kemarahan yang beruntun, berlanjut, berantai. Biarkan itu berhenti di aku. Jadi tempat sampah. Iya. Unfortunately, sometimes in life kita mesti begitu. Yes. Gak ada bedanya sama kamu dengerin curhat orang, kamu dimarahin orang itu sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Sebetulnya marah itu adalah curhat dengan emosi yang meluap-luap. Iya. Yang mungkin adalah emosi yang sudah ditahan sejak lama. Bedanya adalah kalau kamu dicurhatin orang, emosinya mungkin akan bikin dia nangis. Kalau dimarahin ya begitu, marah gitu. Yeah. It's the same thing. Aku juga kadang-kadang kalau ada yang marah-marah sama aku yang kayaknya nyerang aku banget, sementara aku tahu aku nggak salah apa-apa, aku diemin aja, biarin aja dia ngomong. Kalau misalnya kamu memang masih butuh pembuktian banget gitu, ini orang marahnya sama aku atau sama apa sih, kamu nanyanya jangan langsung, mungkin besok 3-4 hari setelahnya, setelah dia udah tenang, setelah lagi nggak ada apa-apa, terus kamu kayak, ingat gak sih kemana lu marah sama gue tuh, lu marahnya sama gue atau apa sih sebenarnya, atau ada apa sih yang kejadian di hari itu yang bikin lu jadi semeledak itu sama gue. Iya kan? Kalau dia mau jawab syukur, kalau dia nggak mau jawab ya udah let it go gitu. Let it go. Nah ini baru, ini legowokannya itu di sini. Karena kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir selalu ya, the human nature of survival adalah kalau kita dimarahin, kita kan berasa diserang ya. Mau nggak mau kita pasang tameng dong, pasang perisai, kalau perlu nyerang balik. Dan nggak semua orang siap untuk, gimana ya, refleks manusia pasti mau mempertahankan diri kan. Dan mempertahankan dirinya tuh biasanya we match that energy. Kalau dia marah, gue marah balik. Sementara aku ya pribadi makin kesini, kalau ada orang tiba-tiba marah sama aku padahal aku tahu aku gak punya salah, atau apapun yang dia katakan tentang aku yang menurut dia benar ternyata enggak, ya aku diemin aja. Tampung aja. Tampung. Pernah kejadian, dan berapa bulan kemudian keadaan berubah total, dia yang gak enak sama aku. Yeah, that happens. Mau apa-apa kayak, sorry boleh diganggu gak? Lagi sibuk gak? Nanti balesnya kalau sempat aja ya. Waktu itu lo yang sumpah serapah ke gue. Yeah, dan posisi beliau dulu di atas aku loh, waktu dia marah-marah tuh. I'm like, ya. Okay, it's your problem, not mine. Aku lebih tenang menghadapi dunia kalau aku gak mikirin, oh dia marah sama gue. It's their problem, not mine. And I don't want to make that my problem. Mungkin itu caraku menghadapi konflik. Or you can just ignore it altogether kayak aku. Iya. Okay. Yeah, fine. Oh god, berapa banyak orang yang aku door slam karena kayak gitu. Door slam tuh bukan berarti mutusin kontak lah ya, tapi kayak enggak, itu bukan masalah buat gue. Ya tapi kan ini ya kalau lo yang punya masalah mengenai itu ya udah kasih tahu gue solusinya apa. Iya. Terus kayak, ya ntar solusinya gini. Oke. Ya kok gue sih yang bikin solusinya, kan ini lu juga. Lah lu yang merasa punya ini masalah. Iya. Kalau nggak tahu, kalau aku kena orang yang seperti itu, aku bisa kayak oke, ini bukan masalah buat aku karena 1 ini begini, nomor 2 ini begini, nomor 3 ini begini, nomor 4 ini begini, aku bisa gitu. I don't know if anyone or everyone can do that, but that is one way. Ya kan, itu satu cara untuk bisa begitu. Atau ya, again, baliknya itu, it's not a problem if you think it's a problem. Iya, dan kadang-kadang kembali ke judul kita ya, conflict resolution. Biasanya kan diterjemahkan kasarnya adalah sebagai beresin masalah. Sebetulnya kan lebih dari sekedar beresin masalah, karena kadang-kadang orang ngelihat beresin masalah tuh oke, ada jalan tengah tanda kutip, ada agree, ada apa ya, kayak siapa yang benar siapa yang salah. Padahal kan bukan itu sebetulnya. Iya.
Lebih kayak kira oke, ini beda, gimana dua yang beda ini bisa sama-sama exist peacefully. Karena kalau eksesnya dalam kondisi gencatan senjata nggak enak juga, ya kan? Kayak gue sebenarnya nggak suka sama pendapat dia, tapi ya udahlah. No, that's not the way to do it. Kenapa lo nggak suka sama ini dia, sama ide dia? Karena gini-gini, ya diselesaikan dengan logis gitu loh. Gue nggak suka karena ini. Bukan karena gue nggak suka. Biasanya nih, karena gue nggak suka orangnya. Please don't. Kalau kamu misalnya jadi orang yang menerima, posisinya menerima gitu ya, kamu boleh nanya sama dia, lo masalah lo sama masalahnya apa sama gue? Iya, itu. Iya, kayak might as well get it out there gitu, sekalian aja langsung tanya, biar nggak terus kemudian jadi gamang juga, biar jelas gitu. Dan beranilah untuk bertanya, satu itu, nih lo sebenarnya punya masalah dengan masalahnya atau dengan gue? Kedua, kalau emang lo punya masalah dengan gue, boleh tahu nggak kenapa? Bilang aja, apa yang membuat lo punya masalah sama gue? Apakah gue pernah melakukan kesalahan tidak sengaja yang gue nggak tahu tapi buat lo ternyata big deal? Kalau dia bilang, kenapa lo mau tahu? Ya because I want to understand you. Misalnya nih, like ada pernah contoh kasus I need to understand who you are karena kita di satu tim. Ya. Dan kita ada di project yang jangka panjang. Kalau kita berantem terus, projectnya hancur, yang rugi bukan cuma kita. Ya kan? Agree, pakai banget. Iya kan? Jadi emang mesti ada mutual understanding bahwa emang dia orangnya begini, si ini orangnya begitu. Dan setelah ngerti orang ini kayak apa, kalian akan lebih bisa itu tadi, putting yourself in their shoes. Oke, kalau gue tahu dia nih, dia biasanya mikirnya gini. And it will make everything so much easier. Kalau buat aku kayak alhamdulillah belum atau hampir tidak pernah terjadi konflik di dunia pertarian, tapi cuman mau ngasih contoh betapa memahami orang lain itu bisa memecahkan banyak masalah. Seringkali kalau Namarina bikin pentas itu, satu tarian terdiri dari lebih dari satu kelas dengan 2 guru yang berbeda. Mau nggak mau, basically kita berdua nih di kelas masing-masing ngarang untuk tarian yang sama. Udah sering banget kejadian, emang dasar kami semua basically kenal each other dari zaman teenagers ya, dari sebelum ngajar. Bisa mirip loh tariannya. Bisa sesimpel gini. Oke, gue ngarang bagian ini sampai ini, lo ngarang bagian ini sampai itu. Ntar abis itu kita ngarang bareng buat murid-murid semua. Ngarang. Terus aku sambil mikir, nih kayaknya kalau lagunya begini biasanya deh gayanya gini deh. Terus nyoba ngarang. Dia berpikir hal yang sama. Begitu disatuin, lah mirip. It doesn't look like it's been created by 2 different people gitu loh. Ini contoh ya. Ya, empati. Iya kan? Empati dan understanding. Iya, sekedar mikir, gue sekenal itu gak sih sama orangnya sampai gue tahu cara berpikir dia. Kalau emang misalnya ternyata tidak, ya get to know gak apa-apa juga gitu sebenarnya, gak apa-apa juga. Kalau memang dibutuhkan banget dan kalian merasa perlu, get to know the other person. Tapi kalau kalian merasa itu bukan masalah, again. Atau mungkin sulit untuk bikin kenal dia lebih jauh karena mungkin orangnya juga nggak segitu opennya, ya udah, mau ngapain? Jangan dijadiin masalah. Jangan itu jangan terus habis itu, ya habis lo nggak open sih sama gue, jangan justru malah begitu gitu, karena dia juga punya hak untuk segitunya aja, dan dia juga berhak untuk bilang enggak, lo nggak sekenal itu sama gue dan kamu mesti terima. Yap. Gitu. Terimalah bahwa tidak semua masalah adalah masalah. Dan tidak semua masalah harus kamu yang selesaikan. Agree. Dan rasanya itu sudah cukup. Yap. Terima kasih ya sudah mendengarkan obrolan kami yang mudah-mudahan cukup seru. Kayaknya seru ya. Ini kalau nggak di stop, kita bolak-balik ngelirik timer nih. Kalau nggak di stop, kita bisa sampai besok. Podcast kita ini kan basically kayak webinar aja sebenarnya. Webinar dengerin orang ngobrol. Meskipun tidak sepraktikal webinar ya. Kalau webinar kan ada
Ada gitu. struktur, ada. But I think that's our thing, karena kalau webinar, aku pribadi ini jadi melenceng. Aku pribadi kalau nonton webinar tuh kayak berasa disuapin solusi. Kalau ini kan aku aja kadang-kadang ngedengerin ulang obrolan kita kayak we're going through a journey of finding answers gitu loh selagi ngobrol ini. Dan semoga teman-teman penonton di YouTube dan pendengar di Spotify menemukan beberapa jawaban tentang bagaimana memecahkan konflik yang bisa membuat hatimu damai. Jadi kalau mau dengerin journey-journey yang lain, episode-episode berikutnya juga masih bakalan ada, sama yang kemarin-kemarin juga masih bisa ditonton, semuanya ada di YouTube. Atau kalau nggak mau yang harus nonton banget gitu, pakai Spotify juga bisa. Podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Asik. Dan kalau ada episode yang berkesan, please di-share ke teman-teman dengan subscribe syarat apapun. Subscribe, like, komen. Tuh. Terima kasih yang sudah nge-like shorts kita. Banyak yang like ya ternyata. Senang deh. Mungkin kita mesti lebih banyak shorts. Ya memang. Ya kan? Memang. Kita akan lebih banyak shorts, oke? Memang. Dan mungkin juga akan lebih banyak reels ya di Instagram kita. Kamu jangan plannya dibuka semua dong. Oh maaf, sorry. Tapi ya memang. Enggak, maksudnya kalau abis bikin shorts di YouTube kan tinggal dipindah ke reel. Ya memang. Ya oke. Baik, intinya adalah follow juga Instagram kami di @kokona.id. Kalau ada komentar, saran, mau curhat, mau ngajak ngopi, mau jadi bintang tamu podcast, atau ada konflik yang kamu ingin kita bantu pecahkan, boleh langsung di email ke admin@kokona.id atau di telepon juga boleh, atau di WA ke 0877 8982 2999. 9-nya 3 kali itu yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu kali ya. Yang itu Aldi. Yang itu Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.